Apakah Anda sering merasa tidak berdaya untuk mengubah keadaan Anda? Apakah Anda kerap merasa lelah dengan hubungan interpersonal yang kompleks? Apakah Anda selalu merasa rendah diri atau tersiksa secara batin? Apakah Anda merasa jauh dari kebahagiaan? Seberapa jauh langkah seseorang tergantung dengan siapa dia bersama. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Ini adalah channel berbagai pengetahuan yang bermanfaat dan tumbuh bersama Anda. Hari ini Mata Ketiga akan menyajikan sebuah topik yang tidak biasa. Berikut mari kita telusuri bersama topik hari ini yang akan dikemas secara bersambung. Hari ini kita akan berbagi sebuah buku berjudul The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai 2019. Kendati saya pribadi belum paham secara sempurna, mari kita diskusikan pemahaman saya yang kurang sempurna ini. Buku tersebut menyuguhkan percakapan mendalam antara seorang pemuda putus asa yang penasaran tentang pandangan seorang filsuf bijak yang menganggap bahwa dunia itu sangat sederhana dan kebahagiaan hidup dapat diraih semua orang. Bagi saya, ini bukan sebuah dialog filsafat yang percakapannya terkadang terkesan abstrak, tapi justru di dalamnya banyak contoh konkret yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa bagian yang menjadi pokok bahasan dalam upaya filsuf memberi pemahaman tentang hidup sederhana dan mencapai kebahagiaan, yaitu teleologi, hubungan antar manusia, menolak trauma, pemisahan tugas, dan perasaan inferior atau minder. Buku yang berjudul The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai ini menyajikan filosofi Adler dalam bentuk dialog, membebaskan diri kita dari 3 kendala paling umum yang membelenggu masa lalu, hubungan interpersonal, dan masa depan kita. Orang-orang yang telah membaca buku ini merasa tercerahkan. Buku ini memberitahu kita dengan cara yang menjungkir balikan persepsi orang-orang bahwa dunia ini sangatlah sederhana dan mulai detik ini kita bisa berubah. Semua orang bisa bebas dan bahagia tanpa kecuali. Yang perlu kita lakukan hanyalah keberanian untuk berubah. Adler adalah salah satu dari 3 master psikologi top dunia bersama dengan Sigmund Freud dan Carl Jung. Bersama Sigmund Freud dan Carl Jung, Adler mengembangkan psikologi dalam. Psikologi dalam ini memfokuskan pada pentingnya dinamika alam pikiran bawah sadar. Adler mengembangkan pendekatannya sendiri, dan aliran psikologi individual dicetuskan pada 1912. Aliran psikologi individual didasari pemikiran bahwa hubungan seseorang terhadap masyarakat adalah bagian penting pembentuk kepribadian mereka. Sigmund Freud adalah seorang dokter saraf dan psikiatri. Dia juga penggagas ide tentang teori kepribadian untuk psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Unsur ini meliputi aspek internal dan eksternal. Inti teori psikoanalisis Freud adalah etiologi, yaitu suatu cerita yang berfungsi untuk menjelaskan sebab musababnya. Freud percaya bahwa emosi dan kebiasaan perilaku kita dapat ditemukan sebabnya dari masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan kita ditentukan oleh perihal masa lalu. Berlawanan dengan Freud, ide sentral psikologi Adler adalah teleologi. Menurut teleologi, bahwa perilaku manusia terutama ditentukan oleh tujuan yang ingin kita capai. Adler percaya bahwa makna yang kita berikan pada pengalaman masa lalu itu sendiri adalah pilihan aktif kita sendiri. Artinya, kita memilih makna yang kita berikan pada pengalaman itu untuk tujuan tertentu. Menurut Freud, bahwa nasib manusia ditentukan oleh naluri biologis kita, sedangkan Adler menekankan pengaruh faktor sosial pada manusia. Menurutnya, kita tidak terpenjara oleh naluri, oleh masa lalu. Meskipun pengalaman masa lalu memiliki dampak besar pada kita, tetapi kita dapat sepenuhnya mendefinisikan kembali masa lalu.
Melalui usaha sendiri untuk mencapai perbaikan diri untuk mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan yang diinginkan, Adler mempengaruhi banyak pemikir berikutnya. Seperti buku terlaris di dunia, The Weakness of Human Nature, karya Dale Carnegie, seorang ahli hubungan antar manusia, pernah berkomentar bahwa Adler adalah psikolog hebat yang menghabiskan sepanjang hidupnya mempelajari orang dan potensi mereka, dan banyak gagasan Adler tercermin dalam tulisannya. Biografi singkat Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Mariahilferstrasse, kota Vienna, Austria, pada 7 Februari 1870. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok seperti gandum. Adler kecil tidak bisa jalan sampai usia 4 tahun karena rakitis. Ketika berusia 5 tahun, Adler hampir meninggal karena pneumonia. Adler kecil adalah anak yang lemah dan sering bersaing dengan saudara-saudaranya. Saat menginjak usia 25 tahun, Adler menerima gelar dokter dari Universitas Vienna. Kemudian dia bertemu Raisa Timofeyevna Epstein, seorang aktivis sosial dan cendekia dari Rusia. Mereka kemudian menikah pada 1897 dan memiliki 4 anak, Valentin, Alexandra, Kurt, dan Cornelia. Buku Berani Tidak Disukai digelar secara dialog perdebatan antara seorang pemuda dengan seorang filsuf. Menceritakan tentang seorang pemuda yang kurang percaya diri datang menemui filsuf sambil membawa keluhan dan keraguan adalah kisah yang akhirnya membuat si pemuda tiba-tiba tercerahkan setelah 5 kali 5 malam percakapan yang mendalam. Pemuda itu terus mengeluh dan mencela di hadapan filsuf. Dilema pemuda ini sebenarnya adalah dilema sebagian besar dari kita. Psikologi Adler membebaskan kita dari pengalaman masa lalu, dari hubungan interpersonal, dan dari masa depan. Ketika kita terbebas dari belenggu ini, kita akan mendapati bahwa kita sebenarnya selalu bebas. Ternyata kitalah yang sebenarnya membelenggu diri sendiri. Selanjutnya, mari kita dalami bersama buku Berani Tidak Disukai. Kita buka gerbang perpustakaan filsuf sambil membawa keraguan dan rasa ingin tahu kita bersama dengan pemuda dalam buku tersebut. Anda akan merasa segar dan nyaman memandang sekeliling dan merasakan dunia menjadi jauh lebih baik ketika kita keluar dari buku ini. Mari kita simak bersama kumpulan dialog antara si pemuda dengan filsuf melalui teleologi Adler. Filsuf berkata, "Dunia ini sangat sederhana. Semua orang bisa berubah. Semua orang bisa bahagia tanpa kecuali." Setelah mendengar pandangan filsuf, si pemuda merasa bahwa itu hanyalah fantasi utopis. Lalu ia pun berdebat dengan sang filsuf. Pemuda itu berkata, "Pak, Anda bilang dunia itu sederhana. Mungkin hanya di mata anak-anak, memang demikian. Mereka tidak memiliki tekanan materi. Perlindungan orang tua mereka telah menghalangi keburukan dunia, membuat mereka penuh harapan yang tak terbatas pada masa depan. Tetapi begitu seseorang tumbuh dewasa, akan ada banyak ikatan, pekerjaan, keluarga dan segala sesuatunya. Bahkan, masalah sosial seperti diskriminasi dan perang atau kelas sosial juga tak terelakkan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana bisa Anda mengatakan dunia ini sangat sederhana?" Kemudian filsuf menanggapinya mengatakan, "Yang rumit dan kacau itu bukan dunia. Andalah yang melihat rumit dunia. Kita hidup di dunia subjektif kita sendiri. Dunia yang Anda lihat tidak sama dengan dunia yang saya saksikan, dan juga tidak sama dengan yang dilihat orang lain. Pernahkah Anda minum air sumur?" kata filsuf sambil bertanya. "Suhu air sumur itu konstan, 18 derajat sepanjang tahun. Tetapi Anda akan merasa sejuk ketika minum air sumur di musim panas dan merasa hangat di musim dingin. Ini bukan ilusi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Suhu air sumur 18 derajat adalah fakta. Demikian juga dengan rasa hangat dan dingin adalah fakta yang tak terbantahkan. Sekarang dunia di matamu tampak kacau,
Tetapi jika Anda mengubah dirimu sendiri, dunia akan kembali menjadi sederhana, kata filsuf. Si pemuda berkata, Bapak melemparkan masalahnya pada perubahan diri. Baiklah, orang-orang memang mengharapkan perubahan. Tetapi mengapa semua orang mengharapkannya? Itu karena kebanyakan orang tidak bisa berubah. Saya punya seorang teman yang selalu mendekam di dalam kamarnya selama bertahun-tahun. Tidak pernah keluar dari rumahnya. Dia juga berharap keluar dari rumah dan menjalani kehidupan normal. Dia benar-benar ingin berubah, tetapi begitu melangkahkan kakinya keluar dari kamar, dia akan merasa bingung dan sesak napas. Tangan dan kakinya akan gemetar. Mungkin ini adalah gejala saraf. Adanya gejala ini mungkin tidak harmonis dengan orang tuanya, atau mungkin karena ada masalah di sekolah, atau frustasi di tempat kerja, meninggalkan trauma. Singkatnya karena sebab tertentu, sehingga membuatnya tidak bisa keluar dari rumah. Jika kondisinya seperti ini, lalu bagaimana Bapak menyarankannya untuk berubah? Setelah mendengarkan perkataan si pemuda, sang filsuf meresponnya mengatakan, sebenarnya Anda ingin mengatakan bahwa teman Anda tidak bisa keluar dari rumah karena beberapa alasan di masa lalu. Dengan kata lain, Anda berpikir bahwa akibatnya saat ini disebabkan oleh sebab di masa lalu. Namun jika murni memusatkan sebabnya di masa lalu, menggunakan alasan itu untuk menjelaskan sesuatu, maka dapat disimpulkan bahwa masa kini dan bahkan masa depan kita semua ditentukan oleh masa lalu dan tidak dapat diubah. Jika Anda benar-benar berpikir demikian, maka teman Anda tidak akan pernah berani keluar dari rumah. Dan yang ingin saya sampaikan kepada Anda dari sudut pandang Adler adalah bahwa bukan pengalaman itu sendiri yang menentukan diri kita, tetapi makna yang diberikan pada pengalaman. Misalnya, mengalami petaka atau pelecehan semasa kanak-kanak atau semacamnya. Dan itu bukan sepenuhnya tidak memberi dampak pada pembentukan karakter. Dampak itu cukup besar. Intinya, bukan karena terjadinya hal-hal ini lantas dengan serta-merta pasti akan berakibat tertentu. Kita memutuskan hidup kita dengan makna apa yang kita berikan pada pengalaman masa lalu. Hidup itu bukan diberikan orang lain, tapi pilihan kita sendiri. Kitalah yang menentukan cara hidup kita sendiri. Bagi teman Anda itu bukan dia tidak bisa keluar dari rumah karena gelisah, tapi justru sebaliknya. Karena dia tidak ingin keluar, dia lebih dulu berniat untuk tidak keluar, kemudian menimbulkan perasaan gelisah atau takut. Saya tidak bermaksud mengatakan dia pura-pura sakit, tapi gejala tangan dan kakinya yang gemetar, dada sesak dan sesak napas semua itu adalah fakta. Tetapi gejala-gejala ini diciptakan dengan tujuan untuk tidak bisa keluar dari rumah. Filsuf itu melanjutkan dengan mengatakan kepada si pemuda, jika temanmu berpikir bahwa dia tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat karena ditindas oleh orang tuanya, itu berarti dia memiliki tujuan di dalam hatinya yang membuatnya berpikir demikian. Dan tujuan paling langsung adalah untuk tidak keluar rumah. Jika selalu mendekap dalam kamar dan tidak keluar, jelas orang tua akan sangat khawatir. Dengan demikian, bisa membuat kedua orang tuanya untuk terus menaruh perhatian pada dirinya dan membuat orang tuanya untuk melindungi dan merawatnya dengan telaten. Di sisi lain, begitu berjalan keluar ruangan, ia akan menjadi anggota sebagian besar yang sangat biasa dan tidak mendapatkan perhatian dalam kerumunan manusia. Tidak ada yang akan menghargai dirinya seperti sebelumnya. Ini adalah psikologi umum yang kerap membelenggu mereka. Teman Anda merasa tidak puas dan mengalami gejala di atas. Tetapi dia memang bertindak sesuai dengan tujuan dan bukan hanya dia. Kita semua hidup untuk suatu tujuan. Inilah teleologi. Pertanyaan yang dikatakan pemuda itu tentang temannya adalah etiologi, yaitu penyebab dan asal-muasal sesuatu. Sementara apa yang dikatakan filsuf dalam psikologi Adler itu adalah teleologi. Adler mengatakan bahwa setiap pengalaman bukanlah akar penyebab kesuksesan atau kegagalan seseorang. Kita juga tidak akan selamanya tersiksa karena trauma yang kita alami. Faktanya, kita akan menemukan faktor-faktor yang sesuai dengan tujuan saat ini dari pengalaman kita sendiri. Jadi semua yang terjadi di masa lalu itu
hanyalah fakta objektif seperti air sumur 18 derajat tersebut di atas. Di sisi lain, persepsi hangat dan dingin dari masa lalu itu adalah perasaan subjektif saat ini. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa lalu, makna yang dicerminkannya itu semua diberikan oleh kita. Jika kita terus mengandalkan kausalitas, maka kita tidak akan pernah maju, hanya berputar-putar di tempat. Tetapi jika kita percaya pada teleologi, maka perubahan dapat segera dicapai. Sementara itu emosi juga akibat dari hasil buatan kita sendiri. Mendengar pemaparan sang filsuf, pemuda itu masih belum bisa sepenuhnya menerima. Jadi dia terus bertanya, "Kemarin ketika saya sendirian di kedai kopi dan sedang membaca, pelayan kedai tidak sengaja menumpahkan kopi ke pakaian saya. Jadi saya tidak tahan dan menghardik pelayan itu. Jelas itu karena pelayan melakukan kesalahan yang membuat saya marah. Bagaimana teleologi menjelaskan hal ini?" Sang filsuf berkata, "Tentu saja bisa dijelaskan. Menurut teleologi Adler, Anda merasa seseorang telah melakukan kesalahan pada Anda, dan Anda menggertak pelayan yang salah itu. Jadi Anda menciptakan kemarahan sebagai cara yang relevan. Sebaliknya emosi seperti apa yang akan Anda tunjukkan seandainya pelayan itu adalah seorang gadis muda dan cantik, dan perasaan Anda bergetar atau bahkan jatuh cinta pada pertama. Anda mungkin akan bersikap elegan dan lebih dulu menghiburnya, karena Anda ingin meninggalkan kesan yang baik pada gadis muda berparas ayu itu. Jadi Anda akan memilih ekspresi lain dari emosional Anda." Artinya meski seseorang melakukan kesalahan pada kita, emosi yang kita tunjukkan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Tetapi ketika kita meninggalkan pandangan kausalitas atau sebab akibat, dan setelah kita percaya pada teleologi, kita dapat menggunakan teleologi ini untuk mencoba menyesuaikan emosi kita, dan perubahan pun telah terjadi pada detik itu. Nasib malang adalah pilihan individu. Adler mengatakan bahwa dapat menerima diri sendiri dengan bahagia saat ini adalah premis untuk berubah menjadi lebih baik, dan itu adalah kunci kebahagiaan. Yang penting bukanlah apa yang telah diberikan nasib kepada kita, tetapi apa makna yang telah kita berikan kepada mereka. Dengan demikian, kemudian kita dapat memanfaatkan dengan baik sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Mungkin kita akan berpikir, alangkah indahnya jika saya dilahirkan dalam keluarga kaya seperti orang lain. Betapa indahnya jika saya memiliki paras yang tampan atau cantik dan anggun, kemudian berkeluh kesah bahwa dunia tidak adil terhadap diri Anda dan meratapi kemalangan Anda. Faktanya sebab mengapa kita ingin menjadi sosok diri orang lain itulah yang dimaksud Adler, bahwa kita selalu memfokuskan secara membabi buta tentang apa yang telah diberikan kepada kita. Sebenarnya kita harus lebih memfokuskan bagaimana memanfaatkan dengan baik apa yang telah diberikan. Misalnya seseorang lahir dalam keluarga miskin itu adalah fakta objektif, tetapi orang ini percaya bahwa berada di keluarga miskin memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras dan mendorongnya untuk terus membuat kemajuan, membuatnya lebih menghargai kehidupan saat ini. Inilah arti dari sesuatu yang dia berikan kepadanya oleh nasib. Sehubungan dengan ini, sang filsuf melontarkan sepatah kalimat yang tegas. Dia mengatakan bahwa sebab mengapa Anda merasa bernasib malang sekarang adalah karena Anda sendiri yang memilih bernasib malang, bukan karena Anda dilahirkan dengan nasib malang. Bagaimana memahami kalimat yang sulit dipercaya ini? Adapun maksud dari filsuf yang mengatakan bahwa kita telah memilih kemalangan kita sendiri, itu adalah kita berpikir bahwa kemalangan yang kita alami membuat kita berada dalam kondisi itu saat ini. Ini juga merupakan pilihan kita sendiri. Ketika kita berkeluh kesah tidak terlahir dalam keluarga kaya, kita juga dengan lugas menerima kemiskinan kita. Ketika kita mengeluh tidak setampan atau secantik orang lain, kita juga telah menemukan jalan keluar yang sempurna terhadap keinginan kita yang tidak tergapai. Keluhan orang-orang itu memang nyata, dan kemalangan mereka juga merupakan pilihan mereka sendiri. Makna yang diberikan pada pengalaman masa lalu, baik itu beruntung atau malang, adalah pilihan kita sendiri. Tak dipungkiri bahwa pengalaman masa lalu ini
memiliki dampak yang mendalam bagi kita di masa depan. Tetapi kunci masalahnya bukanlah masa lalu tetapi saat ini. Semua ini tergantung pada pilihan kita atas sikap individu tentang bagaimana kita melihat pengalaman masa lalu dan sesuatu yang kita alami. Sikap kita dalam melihat sesuatu yang telah kita alami akan menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Inilah kunci untuk menentukan masa sekarang dan masa depan kita. Dari sudut pandang teleologis, kebanyakan dari kita mengeluh tentang kemalangan yang kita alami itu karena tekad kita sendiri yang secara diam-diam untuk tidak berubah. Kita berpikir status quo atau kondisi kita saat ini jauh lebih nyaman dan meyakinkan. Hal ini membawa kita kembali ke kata kunci, berani. Dibutuhkan banyak keberanian untuk mengubah gaya hidup, mendapatkan waktu, uang dan kesempatan. Semua ini dimulai dengan keberanian. Anda ingin mempertahankan olahraga dengan imbalan hidup yang lebih sehat. Anda ingin bekerja keras untuk menjalankan usaha yang ingin Anda lakukan dan melihat kemungkinan lain dalam hidup Anda. Tetapi apakah Anda memiliki keberanian untuk berubah dan meraih kebahagiaan yang diharapkan? Apakah Anda benar-benar bertekad untuk berubah? Banyak orang tidak memiliki keberanian ini karena mereka bawah sadar mereka telah memutuskan untuk tidak berubah, sehingga mereka akan berkata, "Jika saya punya waktu, saya bisa ke gym, yaitu tempat atau ruangan untuk berolahraga. Jika saya punya uang, saya bisa pergi kemanapun dengan bebas. Jika saya punya kesempatan, saya akan mencoba melakukan apa yang ingin saya lakukan." Sebenarnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan waktu, uang, atau kesempatan. Ini hanya tentang keberanian dan membuat keputusan atau mendapatkan lebih banyak waktu, uang, dan peluang. Semua ini dimulai dengan memiliki keberanian. Percaya pada teleologi membuat kita percaya bahwa kita bisa berubah. Kita dapat memilih jalan hidup kita sendiri kapan saja. Kita tidak bisa berubah karena tekad kita sendiri yang selalu untuk tidak mau berubah. Jika kita tidak memiliki keberanian untuk memilih hidup baru, kita juga tidak memiliki keberanian untuk bahagia, maka kita akan bernasib malang. Meskipun pandangan ini mungkin sekilas tampak tidak dapat diterima oleh orang-orang ketika pertama kali mendengarnya, tapi faktanya memang demikian adanya. Apapun yang terjadi di masa lalu itu tidak bisa menentukan bagaimana kita akan menjalani hidup di masa depan. Bagaimana kita berpikir tentang apa yang telah kita alami itu menentukan masa sekarang dan masa depan kita. Cukup sekian dulu episode hari ini. Nantikan sambungannya pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.